Baiklah, sambil menunggu Mas Diki sedia-sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Buana bersama Ibu Yanti yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Ustadz Haji Ahmad Faiz dan jajarannya. Yang saya hormati segenap penasehat PCI-NU. Dari Mustasar ada Haji Ismaya, ada Bapak Yadi, ada Bapak Taufik. Dan dari Fatwat Muslimat hadir bersama kita, penasihat kita ada Ibu Hajah Senayanti, Ibu Hajah Pipih, Ibu Hajah Yuli, dan segenap pengurus Fatwat Muslimat, pengurus PCI-NU Brunei Darussalam yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bertepatan dengan 17 Ramadan, yakni dalam sempadan kita sambutan Nuzulul Quran. Kita sama-sama dapat melaksanakan acara pada malam hari ini dengan lancar, berkah kerjasama dari semua pengurus. Alhamdulillah acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan barokah. Terima kasih disampaikan khususnya kepada Sohibul Bait, Mbak Ratih Trias Palupi ya, yang mana telah berkenan tempatnya ini dijadikan untuk menjalankan acara ini. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan rezekinya makin lancar, barokah, maslahat. Dan juga kepada teman-teman yang sudah bersedekah kueh-muehnya ya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kami menyampaikan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang makin barokah. Dan juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Mohon maaf di sini pada malam hari ini setelah sholat tarawih kita laksanakan bersama-sama. Kita nyantai-nyantai sekejap ya. Ada dari admin KTA, Kartu Tanda Anggota PCI-NU Brunei Darussalam, akan menyampaikan sedikit sosialisasi. Karena banyak dari teman-teman ini, dari warga Nahdien ini banyak yang belum, ada beberapa yang belum punya, ada yang belum paham KTA itu apa dan siapa yang mengadakan, yang menyelenggarakan. Kadang-kadang ada yang salah informasi. Baiklah, ini sebelum Mas Diki menyampaikan, di sini adminnya Mas Diki, saya, Ustadz Ahmad, dan juga Ustadz Faiz. Di mana saya sebagai bagian pengkoordinir pendataan, kemudian Ustadz Ahmad yang memasukkan ke dalam database, kemudian Mas Diki yang mendesain KTA, dan Ustadz Faiz adalah yang bagian percetakannya. Demikian ibu-ibu mengenai KTA PCI-NU Brunei Darussalam. Sebenarnya KTA berawal dari Kartanu. Kalau Kartanu, kartu Nahdlatul Ulama. Itu yang bikin adalah pusat, yaitu dari PBNU. Masa Kiai Said. Nah, setelah Kiai Said digantikan oleh Gus Yahya, pengadaan Kartanu dihentikan. Karena ada program, semestinya pengurus baru mungkin ada program-program yang lebih bijaksana, jadi kita mengikuti Kartanu dibekukan, tidak lagi dibuat. Nah, dengan kebijakan dari teman-teman semua, karena untuk menambah semangat kita dalam berkhidmat, akhirnya terlahirlah KTA PCI-NU, Kartu Tanda Anggota PCI-NU Brunei Darussalam, yang diterbitkan oleh Kepengurusan PCI-NU Brunei Darussalam. Jadi bukan dari pusat. Ya, ada yang memahami KTA PCI-NU itu dari PBNU, bukan ya Bapak Ibu, itu adalah dari kita, dari PCI-NU Brunei Darussalam untuk mendata warga Nahdien yang ada di Brunei. Dan alhamdulillah, seperti kita lihat dalam grup warga, jumlah anggota yang sudah masuk di keluarga besar NU, ini yang sudah terdaftar sebanyak 316.
Nah, ada yang sudah balik, ada yang masih stay di sini ya, kurang lebih 316 dan masih banyak sebenarnya yang belum masuk dalam grup ini. Jadi setiap ada yang register kepada saya langsung saya masukkan dan bila berkenan terus dibuatkan kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota ini tidak dipaksakan ya, mengikut keikhlasan hati karena ini adalah sebagai tanda kita sebagai keluarga Nahdien yang ada di Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah Mas Diki dengan kejeniusannya KTA ini difungsi bukan hanya sebagai kartu identitas kita sebagai warga Nahdien di Brunei, tapi juga difungsikan sebagai dompet elektronik ya, bisa digunakan untuk nyimpan duit dan boleh juga untuk dibelanjakan. Nanti akan disampaikan secara tuntas sama Mas Diki, KTA itu digunakan untuk apa di Indonesia. Kemudian kalau untuk belanja di supermarket mana saja. Kalau masuk bank mana saja, itu yang lebih memahami Mas Diki. Dan insya Allah nanti ke depannya kita bisa top up di Brunei, tidak harus di Indonesia. Jadi kalau mau mudik, mau menggunakan KTA itu untuk masuk tol, bisa diisi di sini. Ya, nanti akan disampaikan oleh Mas Diki bersama Ustadz Faiz. Dan mengikut data yang sudah masuk, ini sudah sebanyak 286 anggota yang sudah mendaftarkan ya. Sementara anggota yang sudah masuk dalam grup 300 lebih. Jadi masih ada 100 enggak sampai 100 ya, 50-an lebih ya yang belum mendaftar. Kepada Bapak Ibu yang belum mendaftar silahkan menghubungi saya atau Mas Mukhlison, nanti akan segera kita buatkan KTA. KTA ini gratis Bapak Ibu ya, tidak dipungut biaya. KTA itu yang membuatkan adalah kepengurusan PCI-NU. Dan uang 10 ringgit itu adalah iuran tahunan yang wajib bagi kita untuk kita bayarkan setiap tahun untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh NU. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal jariah kita dengan kita setiap tahun membayar 10 ringgit untuk menyupport kegiatan NU. Nah, biaya pembuatan KTA itu berapa? 50.000 Bu. Nah, gimana Mas Diki, sudah siap? Ya, silakan. Terus, nah ini cara daftarnya sudah saya share di grup warga itu di sana, bila-bila boleh Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri boleh mengisi datanya, senang saja ya, nama, IC Brunei, itu boleh digantikan paspor kalau belum ada IC, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat di Brunei, alamat di Indonesia, nomor WA, foto. Nah itu saja syarat-syaratnya, silahkan diisi, kemudian data dikirimkan kepada saya, kemudian dimasukkan database, dan Mas Diki proses menjadi kartu tanda anggota yang seperti di-share dalam grup, yang seperti yang Bapak Ibu miliki. Nah seperti itu gambarannya ya. Oke. Gimana Mas Diki, sudah siap? Oke, siap. Kenapa nih? Nah ini nanti akan dijelaskan sama Mas Diki, akan dipaparkan mengenai penggunaan KTA ya di Indonesia. Ya, seperti yang sampaikan di awal tadi, di supermarket mana saja boleh dibelanjakan, terus di tol mana saja yang boleh masuk, terus cara top up-nya juga bagaimana. Ya, gimana, sudah siap Mas? Oke, silakan.